Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran PPKN kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk kompetensi dasar kita yaitu mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama membangun nilai-nilai toleransi dan damai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mengidentifikasi kebinekaan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, menyaji dan mengkomunikasikan hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada pertemuan minggu yang lalu, kalian sudah Bapak tugaskan ya untuk mencari apa saja faktor pendorong integrasi nasional dan faktor penghambat integrasi nasional. Alhamdulillah kalian bisa mengerjakan dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama, tantangan secara eksternal. Kemudian yang kedua, tantangan secara internal. Secara eksternal, Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti pemanasan global, terorisme global, dinamika lingkungan strategis di kawasan Asia Pasifik, maupun masalah perbatasan antar negara. Pemanasan global atau global warming memiliki dampak terhadap wilayah bumi termasuk juga Indonesia. Dampak dari pemanasan global antara lain misalnya iklim yang tidak menentu, kemudian intensitas bencana alam yang cukup tinggi seperti tsunami, gunung meletus gitu ya, dan lain sebagainya. Iklim yang tidak menentu ini tentu saja berdampak pada misalnya produksi pangan yang sangat tergantung pada siklus iklim. Seperti tanaman padi, ya, kalau iklimnya tidak menentu, efeknya bisa kemudian misalnya terjadi kegagalan panen gitu ya. Sehingga menimbulkan kekurangan pangan dan juga harga pangan menjadi naik. Berikutnya adalah tantangan eksternal ini adalah terorisme global. Terorisme global juga menjadi salah satu tantangan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejumlah organisasi terorisme
ini sudah mulai mengembangkan sayapnya ke berbagai negara, termasuk misalnya Indonesia gitu ya. Kita mungkin kenal ada organisasi seperti ISIS misalnya. Itu salah satu organisasi terorisme dunia yang juga menjadi ancaman bagi Indonesia. Nah, untuk mengatasi persoalan ini tentu saja diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah untuk mencegah potensi terjadinya aksi terorisme. Kemudian yang juga menjadi tantangan adalah Indonesia berada pada kawasan Asia Pasifik yang tentu saja ini adalah kawasan yang sangat strategis, baik itu dari aspek ekonomi, politik maupun militer gitu ya. Nah, di kawasan Asia Pasifik ini terdapat negara-negara yang memiliki penduduk sangat besar. Katakanlah misalnya India, Tiongkok gitu ya. Itu dua negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Kawasan Asia Pasifik ini memiliki peluang dan tantangan yang sangat kompleks gitu ya. Nah, di antara tantangan itu kan misalnya terjadi sengketa di Laut Tiongkok Selatan gitu ya, yang kemudian juga terjadi ketegangan di beberapa wilayah perbatasan. Nah, ketegangan ini tentu saja harus disikapi secara arif dan bijaksana sehingga kemudian tidak menjadi konflik yang berkepanjangan. Ya. Selain itu, ada juga perspektif keamanan non tradisional gitu ya. Misalnya ancaman-ancaman misalnya terjadinya penyeludupan narkotika, lalu terjadinya penyeludupan manusia, ya, lalu ada penyeludupan senjata misalnya, lalu perompakan laut gitu ya, separatisme, dan juga pencurian kekayaan alam. Indonesia adalah salah satu negara yang banyak mengalami kerugian gitu ya, karena sumber daya alamnya dicuri, terutama di laut gitu ya. Misalnya pencurian ikan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau istilahnya itu illegal fishing gitu ya, oleh nelayan-nelayan asing. Nah, ini menjadi salah satu masalah gitu ya terkait dengan keamanan kita. Adapun secara internal, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana mengawal negara Kesatuan Republik Indonesia ini agar tetap utuh dan bersatu. Nah, walaupun gitu ya, di sisi lain masih terdapat berbagai potensi ancaman yang juga menjadi tantangan terhadap kedaulatan NKRI. Wujud ancaman itu misalnya masalah ketahanan pangan gitu ya. Masih banyak orang-orang miskin mungkin di Indonesia gitu ya yang kesulitan dalam hal memenuhi kebutuhan pangan. Kemudian ada perampokan gitu ya. Kondisi sosial ekonomi yang mengalami penurunan tentu saja bisa menimbulkan kekacauan gitu ya, termasuk misalnya terjadinya perompakan. Kemudian pencurian sumber daya alam gitu ya, seperti penambangan ilegal umpamanya. Ya, pelanggaran perbatasan oleh negara-negara lain. Kemudian wabah penyakit seperti yang sedang kita alami saat ini gitu ya, di mana terjadi pandemi COVID-19. Ini tentu salah satu tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, bagaimana bisa menyelesaikan wabah ini agar segera teratasi gitu ya dan bisa dikendalikan sehingga kemudian kondisi keamanan
dan sosial ekonomi bangsa Indonesia kembali berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah persoalan narkotika, ya. Narkotika juga menjadi salah satu potensi gangguan keamanan secara internal, gitu ya, terhadap keutuhan negara Republik Indonesia. Bayangkan saja, gitu ya, kalau generasi penerus bangsa ini banyak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, tentu bagaimana kemudian bangsa ini bisa berharap gitu ya terhadap generasi muda kalau misalnya ancaman narkoba ini selalu membayang-bayangi masyarakat kita. Sehingga gitu ya, untuk itu perlu visi demi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh gitu ya, dengan misi tetap menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan bangsa harus benar-benar ditegakkan. Nah, jadi ada dua hal tantangan terbesar kita yang harus kita sikapi dengan baik gitu ya, sehingga kemudian sebagai bangsa yang besar kita tetap bisa eksis, kita tetap bisa berdaulat gitu ya, dan kita terus maju setara dengan bangsa-bangsa yang lain. Baik, kiranya itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.